Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan kelima kali ini. Kita masuk ke bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat ini ada bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ulangi ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah koefisien. Ini anak-anak ya, ini A, B, C ini adalah koefisien, yaitu berisi dengan angka-angka. X kuadrat dan X ini disebut variabel. C ini adalah konstanta. Ya. Ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga dengan cara rumus ABC. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke. Nah, di sini ada yang pertama ini apabila A, B, C ini lengkap. Artinya apa? A, B, C lengkap. Artinya A ada angkanya, B ada angkanya, dan C juga ada angkanya. Contoh. Nomor 1. X kuadrat dikurang 7X dikurang 8 sama dengan 0. Ulangi ya. X kuadrat kurang 7X kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kan ada angkanya semua ya. X kuadrat ini koefisiennya 1. Tapi 1 itu tidak pernah ditulis. Koefisien dari X adalah min 7. 8 ini, min 8 ini adalah konstanta. Ya, jadi ini A, ini B, ini C. A-nya 1, B-nya min 7, C-nya min 8. Kalau dengan cara memfaktorkan, kita lihat ujung dan ujung. Ini tadi Ibu bilang koefisien ada angka 1 dan ada angka 8. Jadi 1 dikalikan 8 sama dengan 8. Nah, kita lihat di sini, perkalian 8 itu ada berapa saja? 1 kali 8 dan 2 kali 4. Ya. Tidak ada yang lain, hanya 1 kali 8 dan 2 kali 4. Kemudian kita lihat di depan angka 8 ini ada tanda negatif, yaitu selisih. Ya, selisih ini kita lihat di koefisien X-nya ini atau B-nya ini adalah min 7. Berarti kita lihat yang selisih 7 itu yang mana? Antara 1 kali 8 atau 2 kali 6. Nah, berarti 1 kali 8. Kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang 1 dan 8. Karena di sini selisih negatif, berarti yang negatif kita taruh di angka yang lebih besar. 8 dengan 1 lebih besar 8, berarti min 8 yang positifnya di angka 1. Nah, kita tulis sini. X ditambah 1 dikalikan X dikurang 8. Dari mana, Bu? Dari sini. Positif 1, negatif 8. Oke. Kemudian X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan satunya ini pindah ruas. Dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi negatif 1. Berarti X1-nya adalah negatif 1 atau min 1. Kemudian X2-nya X dikurang 8. X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti X2-nya sama dengan min 8 ruas kiri pindah ke ruas kanan. Nah, yang tadinya min jadi positif. Apabila perpindahan ruas itu yang
Negatif jadi positif, positif jadi negatif ya. Ingat pelajaran waktu kelas 7. Kemudian X2 sama dengan 8. Jadi jawaban kita memfaktorkan X1 akar kuadratnya sama dengan min 1 akar kuadrat X2 sama dengan 8. Jadi dari soal nomor 1 ini hasilnya adalah min 1 dan 8. Kita beralih ke nomor 2. Bagaimana apabila A-nya ini bukan 1? Yaitu A-nya ini ada angkanya. Kalau tadi nomor 1 ini kan A-nya adalah 1. Di sini koefisien atau A-nya adalah 6. Koefisien dari X kuadrat adalah 6. Soalnya adalah 6X kuadrat dikurang 17X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita kalikan dulu ujung dengan ujung. 6 dikalikan 12 adalah 72. Baru di sampingnya kalian cari. Perkalian 72 itu berapa aja? Yaitu 1 kali 72, 2 kali 36, 3 kali 24, 4 kali 18, 6 kali 12, dan 8 kali 9. Kemudian kita lihat di sini ada tandanya adalah positif. Positif itu artinya jumlah. Ya. Jadi jumlah ini harus mendapatkan 17. Ya, yang jumlah 17 kita lihat di sini. Kalau 1 tambah 72 kan 73. 2 ditambah 36 ini 38. 3 tambah 24 27. 4 tambah 18 22. 6 tambah 12 18. Yang jumlahnya 17 adalah 8 ditambah 9. Ya, 17 ya. Hanya saja di sini perkaliannya positif dan di sini jumlahnya adalah negatif. Yang kita tahu adalah perkalian positif adalah plus dengan plus atau min dan min. Berarti di sini kita kasih min 8 dan min 9. Kenapa? Karena penjumlahannya adalah negatif ya. Kalau kita kasih di sini positif, di sini dia jumlahnya akan positif. Paham ya? Dari mana di sini negatifnya? Baru kita tulis 6x kuadrat min 17x plus 12 kita faktorkan, yaitu 6x dikurang 8 dari sini ya. Kemudian 6x dikurang 9. Nah, karena di sini koefisiennya bukan 1, di sini ada angkanya yaitu lebih dari 1, maka kita bagi 6. 6-nya dari mana? Kalau 6x kuadrat berarti pembaginya 6. Apabila di sini 2x kuadrat, maka kita bagi 2. Di sini 3x kuadrat kita bagi 3 ya, tergantung dari koefisien dari x kuadrat. Paham ya? Nah, yang atas dengan bawah akan kita perkecil atau kita coret. Untuk cara lebih mudahnya, kita bongkar 6 ini adalah perkalian 2 kali 3 ya. 6 ini adalah perkalian 2 kali 3. Dari faktor di atas ini yang bisa dibagi 2 adalah 6x min 8. Kita coret. 6x min 8 dibagi 2. 6x min 9 kita bagi 3. Nah, tandanya lihat ya, kalau dicoret ke sini samping berarti dibagi 3, yang ini dibagi 2. Kemudian di sini 6x min 8 dibagi 2 itu menghasilkan 3x min 4. 6x min 9 dibagi 3 menghasilkan 2x min 3 sama dengan 0. Di sini paham ya? Kemudian kita bongkar lagi. 3x min 4 sama dengan 0. Nah, seperti yang soal nomor 1 Ibu bilang, 3x sama dengan min 4 ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi 3x sama dengan 4. X1 sama dengan 4 dibagi 3 atau 4/3. Ya, kemudian di sini 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min pindah ruas jadi positif sama dengan 3. X2 sama dengan 3/2.
Jadi di sini akar persamaannya adalah 4/3 dan 3/2. Oke. Nah, itu apabila A, B, dan C-nya lengkap. Bagaimana dengan yang C-nya 0? Konstantanya 0 ya. Artinya adalah hanya ada A dan B-nya saja. C-nya 0 atau konstanta 0. Contohnya 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada konstantanya, tidak ada C-nya. Maka bagaimana apabila C-nya 0? Pembagian sama merupakan faktor. Nah, di sini tulis ya, pembagian sama merupakan faktor. Nah, kita ketahui di sini 2x kuadrat ditambah 8x. 2x kuadrat ini adalah 2x dikali x. 8x ini adalah 2x dikalikan 4. Nah, antara 2x kuadrat dan 8x di sini ada yang mempunyai pembagian sama, yaitu 2x. Nah, 2x ini ya. Nah, ya anak-anak ya, 2x ini kita keluarkan jadi 2x dikalikan x ditambah 4 sama dengan 0 ya. Di sini ada 2x yang sama, kita keluarkan, tinggal di dalamnya adalah x ditambah 4 sama dengan 0. Di sini kita keluarkan 2x sama dengan 0, berarti x satunya sama dengan 0. Di sini yang x keduanya adalah x ditambah 4 sama dengan 0. X 2-nya sama dengan positif 4, ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Jadi x 2-nya min 4. Ya, akar persamaannya 0 dan min 4. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika B-nya yang 0 atau tidak ada B, hanya ada A dan C-nya saja. Seperti apa contoh soalnya? Nah, seperti nomor 1. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, yang kita ketahui adalah X kuadrat ini koefisiennya 1. B-nya, koefisien dari X-nya tidak ada ya. Jadi B-nya itu 0. C-nya adalah min 25. Nah, bagaimana pengerjaannya kalau cara seperti ini untuk mencari akar persamaan kuadrat? Di sini kita ingat materi yang sebelumnya, ada ibu tuliskan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikalikan A kurang B. Ingat ya, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B kalikan A kurang B. Di sini ada. Di sini kita bisa x kuadrat dikurang 25, itu artinya x kuadrat dikurang 5 kuadrat. Karena 25 ini adalah kuadrat sempurna ya. Jadi bisa kita kuadratkan 5 kuadrat. Di sini x kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan x ditambah 5 dikalikan x kurang 5. Nah, di sini ya. Kita lihat yang di sini, rumus yang di sini. Jadi bisa kita masukkan ke ini, x ditambah 5, x dikurang 5 sama dengan 0. Oke. Mencari x1 adalah x ditambah 5 sama dengan 0. X1-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi x1 sama dengan negatif 5. X dikurang 5 sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0. X2-nya sama dengan negatif, pindah ruas menjadi positif. Jadi positif 5. Jadi X1 negatif 5, X2-nya positif 5. Oke. Kemudian ada soal yang kedua, bagaimana apabila bukan kuadrat sempurna? Seperti nomor 2. 2x kuadrat dikurang 10 sama dengan 0. Ini bukan kuadrat sempurna ya, 10-nya. Seperti kita ketahui tadi yang di atas, pembagian sama merupakan faktor. Nah, kita keluarkan di sini. 2x kuadrat dengan 10 ini sama-sama bisa kita bagi 2, makanya 2 kita keluarkan ya. 2x kuadrat dibagi 2 tinggal x kuadrat, min 10 dibagi 2 tinggal min 5 sama dengan 0. Jadi 2 dikalikan x kuadrat min 5 sama dengan 0. Oke. Kita lihat dulu yang di sininya, 2-nya kita simpan dulu ya. Jadi x kuadrat ini sama aja, artinya 5 ini adalah akar 5 kuadrat. Ya, seperti materi sebelumnya, akar 5 kuadrat sama dengan 5.
Akar 3 kuadrat sama dengan 3. Akar 6 kuadrat sama dengan 6. Berarti yang ini adalah X kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Oke? Nah, baru 2-nya kita tulis lagi. 2 dikalikan X ditambah akar 5 dikalikan X dikurang akar 5 sama dengan 0. Bu, ini dari mana? Nah, kita balik lagi ke sini. Dari soal berikut ini, ya, dari rumus ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A kali B dikalikan A kurang B. A tambah B dikalikan A kurang B. Nah, dari sini ya. Jadi X kuadrat dikurang akar 5 kuadrat sama dengan X ditambah akar 5 dikalikan X dikurang akar 5. Ya, X1-nya adalah X ditambah akar 5 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan positif pindah ruas jadi min akar 5. S2-nya adalah X dikurang akar 5 sama dengan 0. S2-nya adalah negatif pindah ruas menjadi positif. Jadi akar 5. Oke, jadi akar persamaannya adalah min 5 dan akar 5. Ya. Ibu akhiri cukup sekian sampai sini. Mudah-mudahan kali ini materinya bisa kalian pahami. Ya. Sementara ada beberapa siswa yang tatap muka, nanti bergantian dengan kalian yang daring. Oke, kita melaksanakan PTMT terbatas, pertemuan tatap muka secara terbatas. Oke, Ibu akhiri. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.